Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terhitung, terutama nikmat iman, Islam, dan hidayah Al-Qur'an yang mulia. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas satu topik mengenai menemukan rasa cinta kepada Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Ia adalah pedoman hidup yang sempurna yang mencakup segala aspek kehidupan kita, baik itu dalam beribadah, berinteraksi dengan sesama, bahkan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Namun, seringkali kita membaca Al-Quran hanya sekedar sebagai rutinitas ataupun kewajiban, tanpa menyentuh makna dan tanpa merasakan cinta mendalam terhadap Kristus. Padahal, jika kita menemukan rasa cinta kepada Al-Quran, hidup kita akan dipenuhi dengan berkah, ketenangan, dan petunjuk dari Allah. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tapi juga sumber hidayah dan penenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Namun kenyataannya, tidak semua orang merasa dekat dan mencintai Al-Quran. Maka pertanyaannya, bagaimana cara menemukan rasa cinta itu? Pertama, luangkan waktu setiap hari. Untuk menemukan rasa cinta kepada Al-Quran, kita perlu melibatkan diri dengan membaca dan memahami setiap ayatnya. Yang kedua, pahami maknanya. Tanpa memahami, cinta akan terasa hampa. Oleh karena itu, kita perlu merenungi ayat-ayatnya agar bisa masuk ke dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita betapa besar manfaat yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca, meskipun hanya sedikit, akan menjadi saksi bagi kita di akhirat nanti. Namun yang lebih penting adalah niat kita dalam membaca Al-Quran. Jangan hanya membaca tanpa pemahaman, karena Al-Quran datang bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita. Kita harus melibatkan hati kita dalam membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar menjadi bergerak. Merenungkan ayat-ayat Al-Quran adalah salah satu cara untuk menemukan cinta kita kepadanya. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang penuh dengan hikmah, dan setiap ayatnya mengandung pelajaran yang berharga. Jika kita mau merenungkannya dengan penuh perhatian, kita perlu mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW adalah satu terbaik dalam mengamalkan isi Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Akhlak Rasulullah SAW adalah teladan hidup." Hadis riwayat Muslim. Jika kita ingin mencintai Al-Quran, maka kita harus berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap tindakan kita. Cinta kepada Al-Quran berarti kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah yang tak lepas dari ajaran Al-Quran. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran tersebut, kita akan merasakan kedamaian dan keberkahan dalam hidup kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat 2 yang berbunyi, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Yang artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Artinya, Al-Quran adalah rahmat, cahaya, dan solusi hidup. Maka jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa Al-Quran. Mulai dari yang kecil, sedikit, tetapi rutin, dengan niat yang ikhlas. Semoga jangan membiasakan diri kita untuk menjadi pribadi yang benar-benar mencintai Al-Quran, bukan hanya di lisan, tetapi juga di hati dan tindakan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ambil Al-Quran mengaji.